Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi bersama channel Nursing Fire. Oke, jadi channel ini akan mengupas segala sesuatu tentang keperawatan. Jadi bagi rekan-rekan sejawat, baik itu mahasiswa keperawatan maupun praktisi perawat yang sudah bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di tatanan klinik dimanapun, di masyarakat atau pengajar ilmu keperawatan, kita bersama-sama akan mengupas tentang dunia ini, dunia keperawatan. Makanya channel ini disebut Nursing Fire agar api keperawatan yang dulu dimulai oleh Florence Nightingale, di mana dikenal dengan Lady of Lamp, pembawa lampu, maka cahaya atau api itu harus tetap ada dalam diri kita, perawat-perawat seluruh Indonesia, agar kita semangat dalam melayani pasien kita, karena fokus kita adalah pasien center atau pasien sentris gitu ya, atau dikenal istilah pasien center care. Oke, jadi mari dukung channel ini agar kita bisa saling berdiskusi, saling mendapatkan pengetahuan, informasi terbaru tentang dunia keperawatan. Oke, jadi kita tidak lepas dari yang namanya bagaimana kita melakukan pelayanan kepada pasien. Cara seorang perawat dalam menangani pasien yaitu menggunakan yang namanya proses keperawatan atau asuhan keperawatan, di mana itu kita kenal dengan 5 proses yang semua perawat kemungkinan besar sudah tahu, yaitu dari mulai pengkajian, kemudian kita menegakkan diagnosa, kemudian kita menyusun rencana atau intervensi, kemudian yang keempat kita melaksanakan implementasi, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi. Nah, jadi poin-poin dari 5 ini akan kita bedah satu persatu, agar tujuannya kita menjadi perawat yang hebat, perawat yang mampu menerapkan proses ini demi peningkatan kesehatan klien kita, apakah itu pasien kita atau apakah itu keluarga atau caregiver dari pasien kita. Jadi menarik sekali, kita akan mencoba mengupas satu persatu proses ini. Di negara kita, Indonesia, sudah dikeluarkan standar asuhan keperawatan atau singkatannya SAK yang disebut dengan 3S. Ada yang bilang triple S, lebih mudah disebut yaitu 3S, yaitu SDKI, kemudian SLKI, kemudian yang terakhir PSIKI. Jadi 3S itu diambil dari huruf S di depannya, yaitu SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, kemudian SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan PSIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Menarik sekali, artinya kita sudah punya standar yang sama seluruh daerah di Indonesia, sehingga menjadi modal bagi kita perawat dalam melayani pasien-pasien kita. Dalam menyusun 3S atau standar keperawatan tadi, standar asuhan keperawatan, SDKI, PSIKI, SLKI, yang utamanya yang pertama adalah kita bicara SDKI dulu, yaitu standar diagnosa. Tetapi sebelum kita masuk ke standar diagnosa, sesuai yang dijelaskan di awal bahwa langkah pertama yaitu melakukan pengkajian. Artinya kita harus membongkar dulu pengkajian ini. Bagaimana kita melakukan pengkajian yang benar, seperti itu. Nah, berbicara mengenai pengkajian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar nanti dalam kita menegakkan diagnosa keperawatan, maka diagnosa yang kita tegakkan adalah akurat. Seperti yang teman-teman lihat di buku sini, di atas meja ini, ada SDKI. Ada SDKI. Nah, ini merupakan suatu penegakan dari masalah yang dialami pasien terhadap penyakitnya. Artinya, diagnosa keperawatan itu adalah respon dari manusia terhadap proses kehidupannya.
bisa responnya sakit, bisa responnya sehat, dan semua situasi, dalam semua setting situasi, perawat bisa menegakkan diagnosa, meskipun pasiennya sehat ataupun sakit. Seperti itu. Itu menariknya. Kemudian yang kedua, sebelum tadi seperti yang saya bilang, sebelum kita masuk ke dalam diagnosa keperawatan, kita harus menyusun pengkajian, melakukan pengkajian dengan benar. Ini sering sekali menjadi bahan di mana perawat terlalu terburu-buru menegakkan diagnosa, sementara pengkajian dilakukan secara tidak tepat. Nah, ketika melakukan pengkajian tidak tepat, maka akan menyebabkan penegakan diagnosa yang tidak akurat. Ketika diagnosa tidak akurat, maka rencana yang disusun dan output atau tujuan yang disusun juga tidak tepat. Otomatis implementasi tidak tepat sasaran dan hasil akhirnya evaluasinya bahwa pasien tidak mengalami peningkatan status kesehatan atau pasiennya lambat sembuh gitu. Jadi langkah awal, ada pepatah mengatakan 1000 langkah diawali dengan 1 langkah awal. 1 langkah awal ini yang menentukan apakah ke depan langkah kita baik. Jadi kita harus benar di langkah awal agar langkah-langkah berikutnya menjadi benar. Nah, dalam melakukan pengkajian, kita satu kata kunci, yaitu perawat harus menguasai yang namanya teori keperawatan. Jadi perlu diberi tanda kutip ya, teori keperawatan atau ilmu keperawatan atau konsep keperawatan. Nah, itu harus tahu. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung ke pasien, kemudian kita lihat keluhan pasien, kemudian kita cari diagnosanya di buku SDKI ini. Kemudian kita susun rencana untuk mengatasi diagnosa itu menggunakan SIKI, standar intervensi, dan menyusun tujuan bagaimana pasien itu supaya sembuh menggunakan SLKI, standar luaran. Hal yang terburu-buru akan menyebabkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tidak tepat ke depannya. Oleh karena itu, kita harus langkah awalnya yaitu harus benar dulu dalam mengkaji. Benar dulu melakukan pengkajian. Baru kita menegakkan diagnosa yang tepat. Oke, jadi bagaimana proses mengkaji yang benar? Proses mengkaji yang benar, kata kuncinya adalah hafal teori keperawatan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, sebelum masuk membaca buku SDKI, buku SLKI, buku SIKI, teman-teman harus menguasai dulu yang namanya ilmu konsep keperawatan. Seperti itu. Yaitu salah satunya adalah konsep dasar dari kebutuhan dasar manusia. Jadi konsepnya adalah misalnya respirasi, gitu, bernapas, kemudian kebutuhan akan cairan, kebutuhan akan elektrolit, biasanya digabungkan cairan dan elektrolit, kemudian kebutuhan akan rasa nyaman dan aman, kemudian kebutuhan akan misalnya psikologisnya, neurosensorinya. Nah, kata kuncinya adalah teman-teman semua harus menguasai kebutuhan dasar itu dulu. Atau istilahnya kalau dalam kompetensi perawat itu ada yang namanya 12 kompetensi dasar atau 12 core kompetensi, yaitu dari mulai kebutuhan akan oksigenisasi, kebutuhan cairan elektrolit, kemudian prinsip etika seperti itu ya, prinsip etika, kemudian komunikasi interpersonal, kemudian PPI, keselamatan kerja, manajemen cedera, dan sebagainya. Nah, kita sebelum masuk ke proses keperawatan, mengkaji, mendiagnosa, merencanakan, membuat tujuan, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Dalam mengkaji angka awal, kita harus menguasai teori dulu. Gitu. Mengapa? Karena seperti ini. Nanti teman-teman melihat di lapangan, ketika ada pasien dengan misalnya tidak nafsu makan keluhannya, kemudian
Berat badannya, dia mengatakan berat badan saya 54 dan tingginya misalnya 160. Dia sudah tidak bisa makan, mual muntah selama 3 hari. Nah, teman-teman dalam menegakkan diagnosa, misalnya sudah masuk ke penegakan diagnosa, teman-teman harus menguasai dulu teori tentang nutrisi. Kuasai dulu tentang teori tentang kebutuhan nutrisi. Begitu juga dengan misalnya teori tentang sirkulasi, strategi respirasi tentang sirkulasi. Maka teman-teman semua juga harus menguasai konsep tentang sirkulasi, bagaimana anatomi fisiologi jantung, kemudian bagaimana tekanan darah normal pada rentang usia, anak-anak, dewasa, lansia, sehingga teman-teman ketika menemukan data di lapangan, tahu normalnya, tahu fisiologinya, tahu patofisiologinya, gitu, baru bisa menegakkan diagnosa. Nah, kemudian yang lebih penting lagi nanti ke depan, bagaimana kita melakukan pengkajian, setelah tahu teorinya, melakukan pengkajian, ada namanya pengkajian screening, pengkajian awal maupun pengkajian lanjutan, karena ada 2 macam pengkajian. Kemudian bagaimana juga kita menemukan data subjektif, data objektif. Subjektif itu misalnya keluhan pasien, namun bukan sesuatu hal yang faktual. Sedangkan objektif adalah apa yang perawat rasakan, yang lihat melewati panca indera perawat, dari mulai melihat, inspeksi, meraba, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di video berikutnya akan dibahas tuntas tentang itu, maka tetap dukung channel ini, sering kunjungi channel ini agar ke depan kita saling bisa berdiskusi, kirim komentar, dan akan kita bahas sama-sama. Demikian dari saya, dan semangat Nursing Fire!